Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah materi otomatisasi tata kelola sarana prasarana materi kelas 12. Materi yang akan disampaikan adalah penghapusan sarana dan prasarana. Adapun kompetensi dasar adalah 3.16 menerapkan penghapusan sarana dan prasarana. 4.16 melaksanakan penghapusan sarana dan prasarana. A. Persepsi. Barang yang sudah lama disimpan dan tidak layak dipakai, rusak berat dan hilang dapat dihapuskan. Namun, tidak semua orang yang terkait dengan tugas dan pekerjaan tersebut mengerti cara penghapusan barang yang benar dan sesuai dengan prosedur. Pada umumnya, penghapusan secara fisik dilakukan, tetapi secara administrasi tidak diketahui caranya. Selain itu, penghapusan barang sering menjadi masalah dalam hal penggunaan ekonomis. Seringkali tidak ditentukan berapa lama barang tersebut dapat digunakan dan kapan barang tersebut harus dihapuskan. Terkadang, barang yang sudah lama rusak pun masih disimpan di gudang walaupun sudah tidak memadai lagi, sehingga barang yang rusak tersebut disimpan di sembarang tempat dan memakan ruangan yang seharusnya dapat berfungsi untuk kegiatan lainnya. Kurangnya inventarisasi terhadap barang yang hilang sebelum dihapus merupakan permasalahan yang sering dihadapi dalam suatu lembaga, khususnya lembaga pendidikan, sehingga hal ini merupakan pemborosan dan merugikan negara atau pemiliknya. A. Pengertian penghapusan barang inventaris. Penghapusan sarana dan prasarana adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris, karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan, terutama untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan pada suatu perusahaan. Penghapusan sebagai salah satu fungsi manajemen, sarana dan prasarana kantor harus mempertimbangkan alasan-alasan normatif tertentu dalam pelaksanaannya. Berbagai pertimbangan tersebut bermuara pada efektivitas dan efisiensi kegiatan perusahaan. Penghapusan menurut Permendagri Nomor 17 Tahun 2007. Penghapusan barang milik daerah adalah tindakan-tindakan penghapusan barang pengguna atau kuasa pengguna dan penghapusan dari daftar inventaris barang milik daerah. Penghapusan sarana dan prasarana memiliki tujuan: 1. Mencegah dan membatasi kerugian ataupun pemborosan biaya pemeliharaan. Kedua, meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris. Ketiga, membebaskan ruang dari penumpukan barang. Dan keempat, membebaskan barang dan tanggung jawab pekerja. Syarat-syarat penghapusan sarana dan prasarana. 1. Barang dalam keadaan rusak berat sehingga tidak dapat diperbaiki atau digunakan lagi. Kedua, kegunaan tidak seimbang dengan pemeliharaan. 3. Tidak sesuai lagi dengan kebutuhan saat ini. 4. Terlalu lama disimpan sehingga mengakibatkan kerusakan. 5. Penyusutan barang di luar kekuasaan pengurus. 6. Apabila dilakukan perbaikan akan menelan biaya yang besar. Ketujuh, barang yang secara teknis dan ekonomis kegunaannya tidak seimbang dengan biaya pemeliharaan. Keempat, terjadinya penyusutan di luar kekuasaan. 9. Barang-barang tersebut sudah tidak mutakhir lagi. 10. Hilang akibat susut di luar kekuasaan pengurusan barang. 11. Musnah akibat bencana alam. 12. Pakan kelebihan persediaan. 13. Hilang akibat pencurian. D. Pelaksanaan penghapusan sarana dan prasarana. Pelaksanaan penghapusan barang inventaris di tiap instansi dan pusat sampai dengan daerah pada setiap permulaan tahun anggaran dilakukan oleh panitia, peneliti, atau penghapusan barang inventaris dengan keputusan unit utama masing-masing mewakili unsur keuangan, perlengkapan, dan bidang teknis. Panitia penghapusan barang inventaris tersebut bertugas untuk meneliti, menilai barang-barang yang ada dan
perlu dihapuskan. Membuat berita acara, melaksanakan penghapusan sampai melelang, atau memusnahkan barang-barang inventaris tersebut. Jenis-jenis penghapusan sarana dan prasarana. Di dalam pelaksanaan penghapusan dikenal dua jenis, yaitu penghapusan melalui lelang dan penghapusan melalui pemusnahan. Bagian ke-1, penghapusan barang inventaris dengan lelang. Menghapus dengan menjual barang-barang melalui kantor lelang, prosesnya ialah sebagai berikut. A. Pembentukan panitia penjualan. B. Melaksanakan sesuai dengan prosedur lelang. C. Mengikuti acara pelelangan. D. Membuat risalah lelang oleh kantor lelang. E. Pembayaran uang lelang. F. Biaya lelang dan lainnya dibebankan kepada pembeli. G. Dengan perantara panitia lelang, melaksanakan penjualan melalui kantor lelang negara dan menyetorkan hasilnya ke kas negara setempat, kemudian menyampaikannya ke kantor. 2. Penghapusan barang inventaris dengan cara pemusnahan. Penghapusan barang inventaris yang dilakukan dengan memperhitungkan faktor-faktor pemusnahan ditinjau dari segi uang. Oleh karena itu, pemusnahan dibuat dengan perencanaan yang matang dan dibuat surat pemberitahuan kepada atasan dengan menyebutkan barang-barang yang hendak disingkirkan. Prosesnya ialah sebagai berikut. A. Pembentukan panitia penghapusan oleh pimpinan unit utama. B. Sebelum barang dihapuskan, perlu dilakukan pemilihan barang yang dilakukan setiap tahun bersamaan dengan waktu untuk memperkirakan kebutuhan. C. Panitia melakukan penelitian barang yang akan dihapus. D. Panitia membuat berita acara. Setelah mengadakan penelitian secukupnya terhadap barang-barang yang diusulkan untuk dihapus sesuai surat keputusan dan disaksikan oleh pejabat pemerintah daerah setempat dan atau kepolisian, pemusnahannya dilakukan oleh unit kerja yang bersangkutan. Tata cara pemusnahannya yaitu dengan cara dibakar, dikubur, dan sebagainya. Yang F. Menyampaikan berita acara ke atasan atau menteri sehingga dikeluarkan keputusan penghapusan. G. Jika barang itu dimusnahkan, pimpinan unit utama membentuk dan menugaskan panitia untuk melaksanakan pemusnahan yang harus disaksikan oleh Pemda setempat.